Ya, pendengar, seiring perubahan kondisi global dan kebijakan pemerintah, ekonomi Indonesia tengah mengalami berbagai penyesuaian berdampak pada harga barang dan juga jasa. Inflasi menjadi salah satu tantangan utama yang memerlukan pemahaman dan langkah tepat ya, agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Nah, tema seputar transisi energi dan juga inflasi kami hadirkan untuk Anda dalam Mozaik Indonesia edisi inflasi untuk hari ini, hari Rabu 23 Juli 2025. Kami saat ini juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini ada Mbak Rashida Pertiwi SE MSI yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Mbak Tiwi. Oke, waalaikumsalam Mbak Esi. Apa kabar semua pendengar Radio Pro 1 ya Mbak ya? Betul Oke. Mbak Tiwi. Terima kasih sudah hadir Mbak Ya. Tiwi ya. Kita akan berbincang pastinya mengenai transisi energi dan juga inflasi untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar yang ingin ikut bergabung juga bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090 dan juga tentunya bisa bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang nih Mbak Tiwi, karena kita juga hadirkan dialog ini dalam langsung nih di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga tentunya bisa didengarkan via streaming ya di RRI Digital, di App Store dan juga Play Store. Baik Mbak Tiwi, kalau kita berbicara mengenai transisi energi ya yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia, ini sebenarnya bagaimana sih prosesnya gitu ya? Oke, tapi sebelum kita masuk ke tema kita ya, barangkali saya mau review dulu nih ya, barangkali teman-teman yang pendengar Pro 1 ini masih ada yang belum tahu apa itu sebenarnya definisi dari transisi energi ya. Nah, transisi energi, kemudian inflasi itu apa saja. Jadi saya mulai dari definisi. Kalau dari definisinya, transisi energi itu kan adalah suatu proses ya, perubahan. Dari sebelumnya kita menggunakan energi yang kotor atau brown energy ya, seperti misalnya batu bara, minyak bumi, gas dan lain sebagainya. Itu kita sudah mulai beralih ke energi yang green atau energi yang hijau seperti yang bersumber atau tersedia di alam ya, seperti matahari, angin, air ya, kemudian geotermal dan lain. Nah, tujuannya apa dilakukan transisi energi ini? Ya karena tadi akan adanya pemanasan global ya, di mana makin hari misalnya cuaca atau suhu udara itu meningkat ya, di mana tidak bisa kita kita pastikan lagi kapan misalnya musim panas. Kalau saya zaman masih kecil sepertinya Januari ke bulan berapa ya? Bulan Agustus sebenarnya tahu kita, oh ini musim hujan, ini musim kering, musim kemarau seperti. Kalau sekarang kan sudah unpredictable ya. Jadi itu tadi salah satunya adalah penting transisi energi tadi karena naiknya suhu udara ya, cairnya di kutub utara ya, air sehingga menyebabkan tiba-tiba di suatu negara itu hujan deras, kemudian diikuti oleh banjir bandang dan sebagainya. Itu kan salah satu efek samping atau eksternalitas negatif dari penggunaan brown energy tadi. Nah, kemudian yang kedua, definisi dari inflasi. Inflasi itu apa? Kalau misalnya kalau orang awam kan inflasi itu adalah naiknya harga, gitu aja ya. Naiknya harga, betul memang naiknya harga, tapi tidak semua bukan hanya satu harga saja. Jadi dikatakan inflasi itu ketika sejumlah barang itu naik secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu ya, seperti itu. Jadi itu inflasi. Kalau cuma harga beras aja dikatakan inflasi, belum tentu ya, tidak seperti itu ya, kecuali jika kenaikan harga beras itu tadi diikuti dengan kenaikan harga barang-barang lain, seperti itu. Nah, kedua, tadi sudah berbicara kita tentang transisi energi. Nah, sekarang transisi energi itu kaitannya dengan inflasi itu seperti apa? Kalau masih ingat ini nggak debat ya, debat capres waktu zaman 1 tahun yang lalu itu tentang greenflation yang lagi hype banget pada masa itu. Apa sih itu greenflation ya? Nah,
Itu sebenarnya salah satu greenflation itu adalah inflasi yang diakibatkan oleh transisi energi gitu ya. Nah, kenapa bisa menyebabkan inflasi itu transisi energi itu bisa menyebabkan inflasi? Itu salah satunya karena untuk berubah ya, kalau kita dari menuju ke sesuatu dari nol misalnya, atau melakukan perubahan itu perlu biaya, perlu cost, dan costnya itu besar ya, seperti itu. Jadi biaya yang besar, atau misalnya itu yang pertama, biaya yang besar itu menyebabkan investasi terhadap grid atau jaringan untuk transisi energi itu tadi dibutuhkan jumlah yang banyak ya. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan transisi energi itu ada perubahan supply. Kalau misal dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa skenario, tanpa persiapan, perubahan supply dari awalnya misalnya kita berkecukupan energi, tiba-tiba berkurang drastis akibat adanya transisi tadi ya, seperti itu, sehingga supply yang berkurang sedangkan demand ya masih tetap atau bahkan meningkat, itu menyebabkan terjadinya inflasi seperti itu. Tapi ini nanti bisa kita kita simpulkan di akhir tadi, ini sesuatu yang horor nggak sih sebenarnya transisi energi dan juga inflasi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada penyebab-penyebab, kita balik lagi ke konsep penyebab inflasi ya. Konsep penyebab inflasi itu ada 3. Ada cost pull inflation, inflasi yang disebabkan oleh biaya, yaitu ketika misalnya biaya raw materialnya atau biaya bahan mentahnya itu meningkat, maka produk akhirnya itu akan meningkat juga, itu karena biaya. Yang kedua, karena apalagi demand push inflation, inflasi yang disebabkan oleh permintaan, di mana ketika permintaan itu banyak, maka yang terjadi adalah supply-nya tetap ya, atau supply-nya bahkan menurun, itu akan menyebabkan inflasi atau harga-harga itu juga akan meningkat. Baik lagi ke konsep hukum permintaan, semakin banyak permintaan maka harga juga akan semakin naik ya, seperti itu. Yang terakhir itu konsep inflasi yang disebabkan oleh imported inflation. Imported inflation itu yaitu kondisi di mana harga barang di dalam negeri itu dipengaruhi oleh harga barang dari luar. Kalau misalnya kita membeli bahan mentahnya tadi dari luar, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi kalau misalnya di Amerika harga minyaknya meningkat, sehingga menyebabkan inflasi mereka meningkat, itu bisa berefek juga ke Indonesia kalau kita tidak kuat stabilitas ekonominya, seperti itu. Jadi itu tadi 3 konsep inflasi ya, penyebab inflasi itu ada 3 tersebut. Oke, selanjutnya ya Mbak ya, itu transisi energi dan inflasi ya. Masuk lagi ke yang lain, lanjut lagi. Iya, ini kalau kita berbicara tentunya mengenai dampak dari kenaikan biaya energi tadi seperti yang Mbak Tiwi sampaikan gitu ya, dalam transisi energi ini terhadap harga produksi dan juga daya beli konsumen, khususnya di kita gitu yang ada di Indonesia. Seperti apa Mbak Tiwi melihatnya? Kalau di kita konsep kenaikan harga energi ya Mbak ya. Nah, sebenarnya kita ini kan sekarang kita balik ke ini melihat Astacita program dari Pak Presiden ya, yang dimuat dalam RPJMN ya 2025-2029 kalau tidak salah. Itu salah satunya adalah bagaimana menjaga ketahanan energi, menjaga ketahanan pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru dan lain ya. Nah, salah satu di sana itu kan tentang ketahanan energi ya. Nah, ketahanan energi ini atau istilahnya itu energi security, itu bagaimana berarti kita kuat dan energi kita bisa mensuplai semua sektor yang ada di Indonesia, yang ada di dalam negeri. Nah, untuk mencapai itu banyak dibutuhkan inovasi dan juga investasi
untuk mencapai energi security tadi. Nah, dan yang paling penting adalah harus sejalan dengan transisi energi tadi, konsep transisi energi. Jadi bagaimana kita mencapai net zero emission di tahun 2025 ini berapa? Misalnya kalau tidak salah itu sebesar 25% ya penggunaan EBT di 2025. Kalau misalnya energi yang kita pakai itu adalah masih tetap di energi yang kotor, energi fosil tadi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mulai menyiapkan energi security atau ketahanan energi, tapi yang juga harus kita baurkan dengan energi yang bersih. Nah, kalau di Indonesia, karena sekarang dengan kondisi sekarang ya Mbak ya, karena kita sebenarnya punya supply yang banyak dari batu bara, kita masih aman gitu ya. Iya, masih aman gitu, masih aman karena kita punya supply yang kuat dalam di batu bara. Tapi untuk itu yang di batu bara, tapi untuk minyak dan gas kita masih impor dari negara lain. Nah, itu kan karena ketergantungan dengan negara lain, jadi bagaimana ketika suatu negara tempat imported batu bara minyak dan gas tadi mengalami misalnya ada geopolitik ya, atau energi minyak dan gas mereka supply-nya terhambat ke kita, juga kita pasti akan berpengaruh seperti itu. Sehingga kita itu tadi harus balik lagi bagaimana menyiapkan energi yang ramah tadi sehingga kita tidak akan ketergantungan lagi dengan luar seperti itu. Ya. Oke. Kalau dilihat dari kebijakan fiskal ya dan moneter yang bisa dilakukan untuk mengatasi tekanan inflasi yang muncul akibat investasi besar dalam energi bersih ini, gimana nih menurut Mbak Tiwi gitu ya, apa yang harus dilakukan? Oke. Kalau kebijakan fiskal itu dan moneter ya, itu banyak sudah langkah-langkah yang secara bersama-sama itu mewujudkan transisi energi net zero emission ya. Salah satunya misalnya diberlakukannya pajak karbon. Pajak karbon itu ketika menggunakan suatu industri menggunakan energi bersih, maka pajaknya bisa dihilangkan, misalnya ada tax holiday seperti itu. Tapi di satu sisi ketika industri itu masih menjalankan industrinya dengan bersumber pada energi yang kotor, maka taxnya juga akan lebih tinggi lagi. Itu salah satu support dari pemerintah, langkah pemerintah untuk mewujudkan net zero emission tadi kan. Kalau dari segi moneter pun juga demikian. Ada salah satunya misalnya seperti pemberian suku bunga kepada industri-industri yang sudah beralih ke energi bersih, special rate ya seperti itu, dan juga dan lain sebagainya ya. Jadi itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, stabilitas moneter dan juga fiskal untuk mendukung net zero emission. Oke, baik Mbak Tiwi, kita undang kembali peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung. Silahkan ya, bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga Anda bisa bergabung via WA di 082179279090, dan tentunya bisa bergabung juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ada pertanyaan atau juga ada komentar terkait topik yang kami hadirkan di sore hari ini ya, mengenai transisi energi dan inflasi, kami tunggu atensinya. Kita akan kembali setelah informasi berikut ya, Mbak Tiwi, pendengar ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025, dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kilau Pancasila.
refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah,
Ternyata, walau ukurannya kecil, Wolvia memiliki manfaat yang besar. Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar dalam Mozaik Indonesia edisi inflasi untuk hari ini. Tema yang kami hadirkan transisi energi dan inflasi bersama dengan narasumber kami ada Mbak Rashida Pertiwi SCMSI, merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Mbak Tiwi, ini ada penelpon yang bergabung ya. Kita langsung saja sapa ya. Pro 1, selamat sore. Selamat sore Mbak Esi. Iya, dengan Pak Zakaria ya. Pak Zakaria di Canton. Iya, betul. Betul. Baik, ada pertanyaan dengan topik yang kami hadirkan di sore hari ini, Pak Zakaria? Dengan siapa ya? Ini ada Mbak Tiwi ya, lengkapnya nih Mbak Rashida Pertiwi SCMSI, merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ya, dengan Mbak Rashidi ya? Mbak Tiwi panggilannya. Mbak Tiwi, oh iya. Ya. Selamat sore Mbak Tiwi. Rashida Pertiwi. Oke. Halo. Selamat sore juga pastinya ya. Iya. Penjelasannya cukup akurat, jelas, dan banyak mencerahkan. Ini Mbak Tiwi ya, mau tanya soal ini Mbak Tiwi. Kita sebagai masyarakat tuh sebagian masih belum mengerti masalah soal itu karbon itu ya, bisa dikompensasikan, itu dihargai gitu. Itu bagaimana mekanismenya itu, pemerintah itu bisa mendapatkan harga gitu, mendapat devisa. Kemudian yang keduanya, apakah di terumbu karang itu termasuk dari bagian dari energi karbon yang bisa dihargai dari emisi. Jadi terumbu karang itu saya belum masuk untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang blue economy, tapi sejauh yang pernah saya pelajari, terumbu karang itu berfungsi untuk menyerap emisi. Jadi makanya
memang Tuhan itu sudah menciptakan alam itu secara sempurna ya Mbak ya, secara sempurna. Jadi semuanya berfungsi berfungsi sesuai kadar masing-masing ya. Seperti ternyata terumbu karang itu menghisap emisi yang ada emisi yang ada di udara itu bisa dihisap sama terumbu karang dan juga biota-biota kecil laut tadi ya. Namun ketika emisi itu terlalu emisi itu terlalu banyak sehingga membuat kandungan air itu menjadi asam, itu bisa mematikan biota-biota laut ya, ikan-ikan dan juga biota laut lainnya itu bisa mati. Maka kadangkala perubahan misalnya di daerah ini, di laut ini, misal dulu banyak ikan-ikan yang ada di sana, tiba-tiba ikannya berpindah. Selain memang adaptasi lingkungan, tapi salah satunya ya emisi tersebut yang menyebabkan kandungan asamnya tadi lebih tinggi. Itu yang saya pahami sejauh ini ya Pak Zakaria. Nah jadi memang pemerintah itu harus berjalan bergandengan tadi bagaimana menjaga mewujudkan ekonomi hijau dan juga ekonomi biru secara bersama-sama tadi gitu, seperti itu. Ya baik, terima kasih yang pasti Pak Zakaria ya sudah bergabung di Mosaic Indonesia edisi investasi untuk kesempatan sore hari ini. Untuk pendengar yang juga ingin bergabung silahkan ya. Kami tunggu atensinya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami informasikan juga ya untuk Anda pendengar, waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya tiba pada pukul 15:34. Baik, kita langsung menuju ke telepon berikutnya Mbak Tiwi ya. Iya boleh. Selamat sore Pro 1. Selamat sore Mbak. Iya. Ini Pak Zakaria. Ya Pak Zakaria, kembali silakan Pak Zakaria. Iya, ada yang belum di penjelasan. Oke. Silakan Pak. Ya, yang mau ditanya ini masalah energi karbon yang selama ini kan bisa dikompensasikan dan pemerintah mendapat devisa gitu. Itu bagaimana gitu mekanismenya ini di dalam itu mekanisme perhitungannya, pemerintah itu mendapatkan pihak luar bisa membayar sekian-sekian dengan energi karbon yang sudah memenuhi persyaratan. Mohon pencerahannya, terima kasih. Energi karbon, sebentar Mas, saya konfirmasi dulu. Energi karbonnya maksudnya energi fosil ya, dari batu bara seperti itu? Iya, seperti itulah. Oke. Terus devisa tadi maksudnya pendapatan pemerintah? Iya, pemerintah mendapatkan dengan posisi sekian persen, pemerintah bisa dijual kemana keluar. Kalau yang saham-saham itu bagaimana ini mekanisme bisa mendapatkannya itu? Oke. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah kembali bergabung Pak Zakaria ya. Ditunggu jawabannya Pak Zakaria. Ya, silakan Mbak Tiwi. Oke, Mas Pak Zakaria kayaknya eagerness mau tahu iya, itu luar tinggi biasa banget ya. Sampai nelpon 2 kali. Atensinya ya. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya Pak Zakaria. Jadi memang kita punya energi fosil itu yang paling besar itu adalah batu bara yang menyumbang pendapatan PDRB maupun PDB Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini Sumatera Selatan, Kalimantan itu penyumbang pendapatan dari sektor pertambangan cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, terus pemerintahnya dapat apa? Oh, pemerintah dapat pajak di situ, kemudian ada juga land rent, jadi sewa lahan, kemudian pajak satu lagi saya lupa apa ya namanya ya. Nah, itu nanti dikembalikan dibagi ke setiap wilayah, itu masuk APBN ya, masuk APBN, nanti kembali lagi ke wilayah penghasilnya yang mendapatkan pembagian cukup tinggi, kemudian juga ke wilayah-wilayah lain ya, seperti itu. Jadi memang karena kita pendapatannya dari batu bara itu cukup tinggi, itu juga yang mengkhawatirkan. Nah, ketika terjadi transisi energi, apakah kita bisa kuat ya pendapatan kita? Apakah kita bisa resilient ya dengan perubahan energi tadi ya, dari berarti
pendapatan batu bara ini jika kita melakukan transisi energi barangkali batu bara produksinya bisa diturunkan, misalnya dari berapa ton jadi turun ya berapa persen, misalnya 10%, 30% diturunkan per tahun seperti itu. Nah, apakah ada penggantinya income dari batu bara ini yang menjadi pertanyaan yang cukup krusial. Takutnya nanti ketika batu bara kita turunkan produksinya, kita malah jatuh miskin lah ya intinya. Jadi nggak ada pendapatan, berkurangnya pendapatan ya seperti itu. Sehingga langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat skenario dan juga membuat skenario seperti apa? Skenarionya adalah tidak ucuk-ucuk langsung 100% tahun 2000 berapa misalnya 2026 langsung turun 50% produksi batu bara. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita buatkan skenario, mengacu juga skenario yang sudah dijelaskan oleh saya lupa International Energy Agency ya. Itu kita mengacu pada International Energy Agency juga ada skenarionya. Sehingga persiapannya lebih matang ya. Kemudian saat ini juga kan pemerintah juga sudah mulai berangsur-angsur menyiapkan investasi di energi hijau, seperti misalnya dibangunnya solar panel ya di kawasan di mana kalau nggak salah itu di kawasan Jawa Barat ya dengan luas berapa hektar seperti itu ya. Nah, itu kan salah satu dari langkah pemerintah untuk mewujudkan transisi energi tadi. Walaupun misalnya ada isunya bahwa Presiden Trump itu tidak terlalu support akan adanya transisi energi ya seperti itu. Nah, namun semua negara-negara juga termasuk negara di Eropa yang sangat fokus sekali, sangat concern tentang isu transisi energi ini ya. Jadi karena cukup membahayakan, jadi mau nggak mau kita harus melakukan perubahan ya dari energi fosil tadi ke energi hijau ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, salah satunya misalnya stop membuka PLTU ya seperti itu, di mana misalnya ketika PLTU dibangun deforestasi ya, ketika hutan-hutan digundulkan ya, itu kan bisa merusak keseimbangan alam ya, itu yang membahayakan juga. Jadi kita harus aware mulai dari sekarang itu mulai beralih sedikit-sedikit ke pemilihan energi-energi hijau. Dan juga yang paling penting yang bisa kita lakukan itu adalah efisiensi. Efisiensi bukan anggaran aja, efisiensi. Bagaimana kita hemat terhadap energi. Energi yang sekarang itu adalah energi yang tadi dari batu bara, listrik tadi dari batu bara. Oh, kalau misalnya AC nggak dipakai kita matikan. Itu salah satu bentuk dari dukungan untuk transisi energi seperti itu. Bentuk kita care gitu ya, betul. Mbak Tiwi ya. Baik, nah ini terkait topik yang kita hadirkan ya, transisi energi dan inflasi. Kalau berbicara mengenai banyak hal atau banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan inflasi itu sendiri dalam konteks transisi energi ini, apa aja yang bisa kita lakukan ya Mbak Tiwi, atau pemerintah yang harus lakukan? Ya harus sama-sama ya untuk mewujudkan transisi energi itu. Baik lagi tidak bisa misalnya pemerintah bergerak sendiri, tapi juga memang kita masyarakat juga harus mensupport langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan transisi energi ini sendiri ya. Salah satunya misalnya tadi pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter tadi ya, kebijakan fiskal misalnya di pajaknya, pajak karbonnya yang dibesarkan ya, atau juga ada pajak karbon dibesarkan untuk industri yang masih menggunakan batu bara ya sebagai sumber energi. Tapi tadi yang kedua, kalau misalnya suatu industri itu sudah menggunakan energi yang ramah lingkungan, berarti dikasihkan rewardnya gitu ya, tax holiday atau apalah yang bisa dikasihkan pemerintah, itu dari fiskal. Kemudian bentuk dukungannya lagi dari moneter, ada misalnya penurunan suku bunga untuk industri yang ingin ekspansi usaha, tapi tidak ada ekspansi usaha yang bergerak di bidang yang sudah ramah lingkungan ya, yang sudah ramah lingkungan dikasihkan
interest rate-nya itu lebih murah daripada industri-industri yang masih menggunakan energi yang kotor tadi ya, seperti itu. Kalau terus yang kedua yang dikhawatirkan juga ya Mbak ya, itu dari segi sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia itu kan faktor yang utama juga untuk menggerak pertumbuhan ekonomi ya. Jadi bagaimana sumber daya manusia kita itu bisa menciptakan inovasi dan juga teknologi dalam transisi energi ini. Jadi jangan sampai kita itu hanya misalnya membeli alat-alat dari luar. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu jaringan ya, suatu alat untuk membangun solar panel misalnya, tidak hanya membeli dari Cina. Itu kan kalau kita mumpuni, kita punya nikel, kita punya tembaga ya yang banyak ya, jadi kita hilirisasi seperti itu ya. Jadi itu sih yang paling penting juga. Kalau sekarang ini Wakil Menteri Kementerian Pendidikan ya dan Saintek itu Prof Stella itu menggaungkan juga, anak-anak sekarang harus belajar STEM misalnya kan, seperti itu, science, teknologi, matematik ya. Bukan berarti ilmu lain tidak penting, tapi itu bisa menjadi dorongan ya untuk penemuan-penemuan atau juga mempercepat hilirisasi ya, seperti itu. Kalau kita lihat gitu ya Mbak Tiwi gitu, tantangan utama dalam pengelolaan inflasi saat kebijakan pengurangan emisi karbon dan juga transisi energi ini diterapkan secara simultan gitu, gimana kalau Mbak Tiwi melihatnya? Itu yang paling penting ya sebenarnya di investasi tadi sih. Jadi kita investasi ke sana tadi kan tidak mudah. Bagaimana membangun jaringan solar panel pengganti karbon tadi, pengganti listrik dari batu bara tadi, itu tidak murah dan tidak mudah. Sedangkan sekarang investasi dan juga banyak juga investor-investor itu belum mau masuk ke ranah itu gitu. Jadi kita lumayan susah juga untuk masuk ke pembangunan untuk transisi energi seperti itu. Itu yang jadi PR-nya ya. Ya, kemudian tadi ketakutan akan hilangnya sumber pendapatan tadi sih yang juga signifikan. Oke, baik Mbak Tiwi, nanti kita akan lanjut lagi ya untuk segmen terakhir. Pendengar juga masih kami undang pesertanya untuk bergabung. Silakan bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami.
Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut. Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik? Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama Anda pendengar dalam Mozaik Indonesia edisi inflasi untuk kesempatan sore hari ini. Kami masih berbincang seputar transisi energi dan inflasi bersama dengan narasumber. Ada Mbak Rashida Pertiwi SC MSI yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ya, kalau pendengar ingin bergabung silakan, masih ada kesempatannya ya. Silakan di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, juga bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya dialog ini dapat juga Anda dengarkan di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Ya, Mbak Tiwi, ini kalau kita berbicara mengenai kebijakan Trump ya, yang baru-baru diumumkan tarif ekspor 19% ya untuk Indonesia. Nah, ini Mbak Tiwi melihatnya seperti apa pengaruhnya ke ekonomi kita dan juga mungkin ada hal-hal yang harus kita waspadai ya? Kalau tarif Trump ini kan akan berlaku di Agustus nanti ya. Sebenarnya belum bisa kita lihat sekarang dampaknya seperti apa ya. Namun proyeksi itu sudah mulai banyak digaungkan sekarang. Oh, nanti akan berdampak seperti ini ya. Nah, terkait dengan inflasi, saya rasa yang kemungkinan akan berpengaruh signifikan itu sebenarnya bukan Indonesia ya, inflasinya itu. Jadi yang akan berpengaruh signifikan itu adalah inflasi di Amerika sendiri. Ketika barang-barang yang masuk ke Amerika itu misalnya dikenakan pajak masuknya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Misalnya kita 19% untuk sepatu, for example ya, untuk sepatu masuk ke sana, berarti kan yang dikenakan pajak itu adalah konsumen akhir. Ya, seperti itu. Sehingga misalnya sepatu harganya $2 bisa jadi $2,5 akibat adanya pajak tadi. Kalau banyak yang besar misalnya tarif yang cukup besar, kita termasuk lumayan kecil akibat negosiasi kemarin ya. Tapi misalnya yang besar kayak dari Cina, dari Thailand kalau nggak salah apa Vietnam itu yang cukup besar juga. Nah itu tadi akan berpengaruh ke inflasinya di Amerika. Tapi efeknya ke Indonesia apa? Salah satunya kita bukan inflasi yang berefek, tapi permintaan akan produk-produk dari Amerika itu kemungkinan akan turun. Misalnya karena harga sepatunya naik tuh jadi $2,5, konsumen memilih untuk tidak membeli sepatu. Akibatnya demand dari konsumen itu akan sepatu yang dihasilkan oleh Indonesia itu turun.
Nah, dampaknya apa lagi? Oh, ketika demand turun, tidak ada, berarti kita untuk memproduksi kan kita pasti jaga-jaga. Kalau selama kita tidak ada pilihan negara lain, ya. Kalau kita punya diversifikasi ekspor tadi, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita sangat bergantung dengan konsumen Amerika, itu yang menjadi masalah bagi industri sepatu tadi. Akan terjadi PHK, ya, sumber daya raw materialnya tadi tidak terabsorb dengan baik, ya, seperti itu. Tapi ketika kita mampu untuk mencari celah-celah pasar yang baru, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Dan yang sekarang kenapa tarif ini menjadi sangat hits, ya, populer di seluruh dunia, itu karena Amerika itu konsumen terbesar seluruh dunia. Jadi penyumbang konsumsi terbesar bagi semua negara. Makanya kita net balance trade kita itu positif, salah satunya dari barang-barang yang dibeli oleh Amerika tadi, ya. Itu dari tarif. Nah, yang kedua ternyata ada syaratnya, syarat-syarat lampiran, ya, syarat-syarat lampiran dari tarif tadi. Salah satunya berkaitan dengan energi tadi, bahwa energi kita itu harus kita itu harus melakukan impor dari energinya dari Amerika, yaitu berupa LPG, LNG, satu lagi saya lupa satu lagi, ya. Nah, itu sangat, maksudnya harus berapa miliar, 15 miliar US dollar kita harus mengimpor dari Amerika. Nah, efeknya apa ke kita? Sekarang sih belum tahu pasti, ya, karena selama ini kita import gas itu kebanyakan dari Australia, Singapura, Malaysia, negara-negara terdekat. Tapi ketika kita mengimpor dari negara yang lebih jauh, maka akan ada kos tambahan. Kos tambahan inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan harga gas bisa melonjak naik. Nah, seperti itu. Jadi kalau transportasi berarti kosnya misalnya seperti transportasi tadi, karena jaraknya jauh, jadi biayanya bisa lebih tinggi, yang harus membayar kosnya itu siapa? End user tadi kan. End usernya siapa? Kita. Jadi makanya ketika gas naik, inflasi juga bisa aja naik, karena yang menggunakan gas itu tidak hanya industri tapi rumah tangga juga, ya, seperti itu. Oke, Mbak Tiwi, nggak berasa kita sudah ada di penghujung acara, ya, dialog kita sore ini. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar, silakan, Mbak. Oke, barangkali satu, ya, transisi energi itu dan kaitannya dengan inflasi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ya. Nanti ketika transisi energi diaplikasikan akan terjadi inflasi. Oh, belum tentu. Selama kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, ya, penetapan regulasi dan lain-lain itu bisa menstabilkan kondisi makroprudensial dan lain sebagainya, maka inflasi itu bisa kita handle, ya. Kalau dalam waktu dekat, walaupun kita bertahap melakukan transisi energi, kalau kondisi sekarang sih inflasi Indonesia masih aman, ya. Inflasi kita masih turun, inflasi inti ini saat ini sedang turun. Tapi bukan karena transisi energi atau karena tarif tadi inflasinya turun. Kondisi yang lebih luas lagi bahwa pengangguran kita rendah sehingga menyebabkan daya beli masyarakat rendah, permintaan juga menjadi turun. Itu sih. Okay. Baik, Mbak Tiwi, terima kasih informasinya, terima kasih sudah hadir langsung, ya, menemani pendengar di sore hari ini. Sukses selalu, ya, Mbak Tiwi, ya. Sama-sama, Mbak. Udah selesai ini perkuliahannya? Belum masuk lagi Agustus, tapi banyak kerjaan di kampus. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik pendengar, demikian Mosaic Indonesia edisi inflasi untuk hari ini, ya. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Mbak Rashida Pertiwi, SAMSI, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, seputar transisi energi dan juga inflasi untuk hari ini di hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Saya sih pamit, terima kasih, tetap terus bersama kami. Nanti pukul 16 akan kami temani di Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung. Pro 1 Kanal